Baik, kita mulai ya. Hari ini seperti janji saya di hari Selasa kemarin, kita akan bicara mengenai akumulasi itu apa sih dan bagaimana sih mereka melakukannya ya. Ini kebetulan ada satu contoh kasus yang cukup menarik buat kita telusuri. Ini kira-kira nih untuk saham DILD ya yang diakumulasi oleh Pak Lokeng Hong. Itu kira-kira ya dia melakukannya gimana sih? Pak Lo itu kalau tidak salah ngeborong 6,28% ini ya, 6,28%. Artinya itu nggak mungkin sebuah jumlah yang sedikit. Ya kita cek dulu ya. 6,28% itu berapa lembar? 6,28 nih ya. Saya cek pakai ini aja ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kan belum ada nih. Karena belum diupdate nih ya. Tetapi kita lihat ya, 6% lebih itu kurang lebih segini nih. Ini kan 2,12 nih. Nah, anggap aja 3 ini. Nah, 3 ini kalau kita jumlahkan 2,12% aja sekitar 220 juta lembar ya. Kalau kita jumlahkan, anggap ya 6,28% itu adalah 600 jutaan. Ya 600 jutaan lembar, 660 lah. Ngomong lah ya, kita diskon dikit lah. Nah 660 juta lembar itu kan nggak mungkin dong. Teman-teman kalau jebret sekaligus gimana cara belinya? Harganya udah pasti akan selangit, benar nggak? Karena yang banyak yang teman-teman mungkin aminkan itu pola pikirnya kalau kalau yang namanya bandar atau market maker melakukan akumulasi, maka dia akan membuat harga itu berdiri tegak lurus begini. Kenapa? Karena dia melakukan akumulasi ya. Disitulah kita harus masuk katanya. Nih kayak gini nih. Ini tegak lurus begini. Wah ini harus masuk kita. Kenapa? Karena disinilah si bandar melakukan akumulasi. Ya kalau saya sih nggak percaya begituan ya. Teman-teman bisa lihat ya. Bener nggak dia melakukan akumulasi dengan cara begini? Beli langsung ngedam gitu ya. 660 juta lembar dia beli di sini. Ini beli di sini nih. Bener nggak seperti itu? Ya, nah hari ini saya mau coba ya. Ini keyakinan saya loh. Saya coba kita bongkar ya. Satu-satu di dalamnya kita kuliti. Benar nggak si market maker melakukan akumulasi seperti itu? Ya, seperti yang teman-teman tahu selama ini. Nah, kita lihat ya. Ini kan adalah sekitar itu ya. Sekitar 660 juta. Nah, saya buka nih. Kalau 660 juta. Ini pakai Excel ya. Saya pakai Excel aja. 660 juta. Nih kita lihat 660 juta itu ini sekitar 6M lebih ya. Nah ini 660 juta. Oke. Nah kalau dia melakukan akumulasi, anggaplah di angka berapa ya. Sekarang deal itu ada di sekitar 202. Berarti kan dia pasti udah melakukan akumulasi sebelumnya ya. Kita anggaplah dia di sekitar 150. 150 kalau teman-teman kalikan dengan 660 juta, jadi artinya ini kita kalikan dengan 150. Berarti dia butuh dana sekitar 99 miliar. Ya saya buletin nih. Jadi sekitar 100 miliar. Oke? Jadi Pak Lo itu kira-kira mengeluarkan uang 100 miliar untuk beli deal. Nah saya lihat ke order booknya. Order booknya deal untuk sekarang ya. Kemarin-kemarin kan kita udah nggak bisa lihat order booknya ya. Untuk sekarang order booknya kurang lebih begini nih. Teman-teman lihat jumlahnya kurang lebih ada sekitar 1 juta lot ya. Kalau saya jumlahkan ya, nih di sini ngantri di bagian bid itu ada 324 ribu. Sama yang sini itu ada 654 ribu. Jadi artinya apa? Artinya kurang lebih likuiditasnya deal hari ini sekitar 1 juta lot. Nah sedangkan Pak Lo melakukan akumulasi berapa? 660 juta lot. Nah berarti satu hari ini, kalau seandainya ya, ini anggaplah ya, Pak Lo melakukannya seperti 1 juta lot dia borong brek gitu. Semuanya dia borong brem gitu. 1 juta lot itu baru menghabiskan dananya cuma 1 juta lot itu kan kurang lebih sekitar 100 juta lembar ya, 100 juta lembar. Jadi berarti baru menghabiskan 1/6-nya tok. Belum 1/6 juga nggak nyampe. Karena 1/6-nya kan sekitar 110 juta kan, ya. Nah, ini kalau diambil semua, dia berarti dia bikin arah itu deal.
Terus besok dia bikin lagi ARA itu deal. Besok dia bikin lagi itu ARA deal. Sampai 6 kali ARA deal. Baru dia bisa dapat 660 juta. Kebayang ya? Kalau Pak Lo melakukan itu, melakukannya seperti itu kan alangkah bodohnya ya. Benar? Ya dia melakukan ARA. Berarti dia sudah menaikkan sahamnya itu dari 30% kali 6 lah. 180% dia sudah naikin sendirian. Menurut teman-teman ya, kalau market maker yang seperti itu pinter apa bodoh? Apa benar dia melakukan akumulasi seperti itu? Kalau benar market maker melakukan akumulasi seperti itu, oh kita udah kaya raya semuanya. Kita udah tahu di mana dia melakukan akumulasi. Yaitu apa? Pada saat harga sedang lari kenceng, itu dia melakukan akumulasi. Benar gak? Pola pikir dan mindset kita toh. Tetapi kenyataannya, kira-kira berapa yang diakumulasi, harganya ada di mana? Apakah benar ada di sekitar 200-an? Kita lihat ya contoh ya. Deal itu baru naik sekitar berapa persen ini? Dari bawah sini sampai ke atas lah. Itu baru 50% dia naik. Kayak tidak terjadi loh 180%. Enggak loh. Ini aja sudah kita bisa mematakan bahwa kalau sahamnya sedang lari, artinya si market maker sedang melakukan akumulasi. Ternyata tidak ya. Benar ya? Ternyata tidak terjadi di situ. Tidak sampai arahnya sampai 6 kali. Kenapa? Karena Pak Lo beli itu 100 miliar di saham ini. Nah kok sahamnya cuma naik 50%? Berarti apa? Oh, Pak Lo belinya di nego. Betul kalau teman-teman lihat di broker summary. Saya tunjukin ya. Ini broker summary DILD. Ya, ini dia anggaplah di awal tahun dia beli. Dari bulan Januari lah. Kita mau cek ya, bulan Januari sampai sekarang kurang lebih ada yang beli di pasar reguler nggak ya? Kita lihat dulu ya. Oh, nggak ada. Yang ada itu ya kecil-kecil begini. AZ itu beli 500.000 lot. Ya, BQ, EP, AG, CC ini adalah yang beli di pasar reguler. Berarti beli di pasar yang ada sekarang ya. Nah, sedangkan kalau di nego ada nggak ya? Coba kita lihat. Atau trade aja lah ya. Kita lihat, di pasar nego ternyata DH ini beli 3,2 juta lot. 3,2 juta lot. Benar ya? Ini 3,2 ya. Kemudian PO beli sekian ratus ribu. Kemudian AZ beli sekian ratus ribu ya. Nah, ini berarti kemungkinan besar ya datanya si Pak Lo itu ada di sini ya. Benar ya, di DH kan? Nah, kita cek lebih dalam lagi. Pak Lo itu pakai sekuritas apa ya buat beli? Bisa tahu nggak? Bisa. Teman-teman bisa ke IDX. IDX terus habis itu keterbukaan informasi. Teman-teman cari nih. Pemegang saham di atas 5%. Karena Pak Lo itu belinya udah sampai 6,28%. Berarti harusnya pasti sudah tercatat. Karena setiap pembelian sampai di atas 5%. Itu otomatis tercatat. Jadi kalau teman-teman download ini saya udah download ya. Kemudian saya lihat di sini di DILD, ini nih, Dr. Randes Lo Keng Hong. Ya, dia beli di mana? Nih, teman-teman bisa lihat ya. Dia beli nggak cuma satu sekuritas ternyata. Dia beli pakai Sukor, dia pakai Korea Investment, dia pakai MNC, dia pakai Sinarmas, dia pakai Panin, dia pakai nilai inti sekuritas. Dia pakai itu semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini dari sini kita juga bisa belajar. Oh ternyata ya yang namanya market maker atau mereka yang punya uang juga nggak cemplungin uang di satu sekuritas tok. Kalau dia mau melakukan akumulasi. Ini ternyata dia pecah-pecahin ya. Ini kita belajar nih maksudnya ya. Oh ternyata dia pecah-pecahin. Nah habis itu teman-teman juga bisa lihat berapa jumlah lot dari masing-masing sekuritas itu. Ya ada yang 68 juta. Ya lembar ini lembar. Ada yang 36 juta. Memang paling gede itu ada di Sinarmas ya. Ini ya 497 juta lot. Berarti hampir 500 juta lembar dia beli dengan menggunakan sekuritas Sinarmas. Jadi kalau lihat dari broker summary-nya, Sinarmas kan kurang lebih DH ya. Nah DH ya dia beli sekitar hampir 500 juta lembar kan. 500 juta lembar itu berarti kurang lebih kalau bagi 100 itu berarti sekitar 500.000 lembar ya. Ya. Nah, ini berarti jatah ini dari 3,2 juta ini ya ini berarti ada jatahnya Pak Lo di situ. Oh, berarti kesimpulannya ya, kalau lihat rata-ratanya berapa? 150 itu. 150
50 perak. Nah, balik lagi ke teknikalnya. Berarti apa yang dia lakukan ya? Berarti dia membelinya adalah di daerah sini dong. Dia membeli tetapi tidak menimbulkan gejolak harga. Dia membeli tetapi tidak menimbulkan gejolak harga. Betul nggak? Ya. Berarti dia membelikan rata-rata 150 nih. 3,2 juta lot. Ya, 3,2 juta lot itu pembelian dari bulan Januari sampai hari ini. Dan rata-rata mereka ada di sekitar 150. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau yang namanya akumulasi, nggak mungkin market maker memberikan announcement di mana-mana. Setelah dia selesai lakukan, baru dia umumkan. Benar nggak? Ini kebetulan saja Pak Lo itu cukup terkenal. Makanya akhirnya pas ketahuan, dia jadikan berita. Ya kan? Tetapi kalau misalnya CS, BlackRock, segala macam, kalau mereka melakukan akumulasi, dikasih tahu nggak? Setelah kejadian baru dikasih tahu kan? Kayak misalnya BlackRock, oh dia udah memborong sejumlah batu bara. Nah, batu bara dari perusahaan mana kita nggak tahu. Lewat sekuritas mana kita nggak tahu. Tapi teman-teman bisa cek, ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman lakukan cek, recheck, teman-teman telat belum? Ya wis telat toh. Ya udah telat kan? Tapi kalau teman-teman balik lagi ke setup yang saya katakan di hari Selasa kemarin, atau setup yang sudah teman belajar di kelas, teman-teman bisa ngeliat nggak ada sebuah setup kita di situ sebelum dia mulai, sebelum dia begini. Ya, sebelum ada pengumuman berita. Di sini mulai berlakukan teori Dawes kan, market discount everything. Pada saat itu sudah diumumkan, artinya apa? Saham-saham tersebut sudah di tangan. Makanya kenapa kalau teman-teman kejar, kenapa kemarin saya bilang, Pak Lo pasti di rumah ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena dia sudah beli dengan harga rata-rata kurang lebih di 150. Dan lu sudah bantu Pak Lo Keng Hong untuk menggoreng ini saham. Dan dia di dalam genggamannya sudah untung berapa? 50%. Jadi kalau dia masuk 100M, itu berkat teman-teman, dia sudah untung 50M. Well, kalau teman-teman ngaku ikut market maker, ikut bandar, masa ngejar-ngejar yang begini? Ayo, masa ngejar-ngejarnya saham yang sedang lari kencang begitu? Dari data-data ini udah mulai terbuka belum? Apa yang saya sering katakan, kalau lu ikut market maker, lu kejar saham-saham yang lari-lari kencang begini, gimana caranya? Market maker melakukan seperti itu nggak sih? Nah, kalau dia tidak melakukan seperti itu, berarti apa? Mindsetnya, pola pikirnya mulai diganti. Gua harus di mana ya? Berarti market maker tidak melakukan akumulasi pada saat sahamnya lari kencang. Kenapa dia tidak akan melakukan akumulasi pada saat dia lari kencang? Nih, saya mau tunjukin di Excel ini. Nah, ini adalah order booknya si Dild pada saat penutupan. Pada saat penutupan hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, antriannya itu ada 12.000, 32.000, sekian ya, sampai 222 ini yang kelihatan ya. Saya pindahkan ke sini nih, teman-teman lihat. Saya pindahkan ke sini dan ini dalam bentuk rupiah. Yang di kolom ini dalam bentuk rupiah. Artinya kalau saya punya uang 100M dan saya mau beli Dild, saya bisa mengarahkan ini nggak? Bisa, sangat mungkin. Ini 100M nih. Teman-teman lihat ya, kalau saya beli ini, nah ini potongannya nih. Kalau saya sampai ke 222, saya buy itu semua, saya baru menggunakan uang saya itu sekitar 9M pun kurang, sekitar 8M. Ini 8M untuk sampai ke 222 ya. Kalau saya ambil ini full 654, saya arahkan ya. Saya punya uang nggak? Saya punya. Saya arahkan dia ada 654 494 kali 100 kan, 100 lembar kan. Artinya berapa saya butuh uangnya? Ya ini berarti ada 65 jutaan kan. 65 juta saya ambil rata-ratanya 230, boleh nggak? Ya, jadi ini harga rata-ratanya, ini semuanya ya, saya borong semua nih. Terus dapat harga average saya sekitar 230. Terus saya kalikan dengan jumlah totalnya. Saya masih cuman pakai uang saya berapa? 15M untuk mengarahkan itu. Jadi mungkin nggak sih market maker melakukan hal kayak gitu? Dia ngedam uangnya itu untuk mengarahkan ini agar teman-teman bisa lihat dia, oh dia sedang melakukan akumulasi.
Ini tidak mungkin ya. Dan berdasarkan data yang ada, kita ngeliat dia sudah masuk. Dari awal tahun pun ya teman-teman tinggal bongkar lah broker summary-nya lah. Yang pinter bongkar broker summary silakan lah. Saya hanya menunjukkan datanya saja ya. Nah kalau datanya menunjukkan bahwa ternyata ya market maker sudah melakukan akumulasi jauh sebelum harga ini sedang lari. Lalu apa yang harusnya lu lakukan? Nanti kalau ini saya upload ke YouTube ya, nanti ada komen begini, oh kalau itu mah gue udah tahu. Nah kalau udah tahu begitu, coba lihat kelakuannya. Kelakuan yang kita lakukan, yang kita tradingkan, kita actionkan ini seperti apa. Ya makanya saya minta teman-teman catat. Lihat pada saat deal sedang lari begini, lu kejar gak? Pasti lu ada di situ. Nah kalau lu ada di situ, hari ini lu mau bertobat gak? Gue tunjukin lu satu bukti lu. Lu harus ganti nggak sih apa yang lu lakukan selama ini yang ternyata itu bukan mendatangkan cuan buat lu. Ya nggak tahu berapa banyak yang nyangkut di sini. Kalau memang ada nanti kan saya upload di YouTube ya. Tolong komen deh coba. Pada saat dia lari sini coba yang berapa yang nyangkut di sini. Nah habis itu nanti bilang gini. Oh kan Pak Lo ada di dalamnya. Berarti dia sudah melihat ya bibit-bibit bobotnya. Dia sudah tahu alasan kenapa dia borong. Nah, berarti ini saham bakalan dia pasti naik akan tinggi kan. Pasti akan lebih tinggi lagi naiknya. Betul nggak? Tadi kita udah tunjukin ya. Rata-rata mereka di mana? Di 150. Nah dengan begini aja dia sudah untung 50%. Kalau dia mau keluar boleh nggak? Nah kalau dia mau keluar kebayang ya. Ini anggap loh ya, saya nggak tahu juga, saya nggak ditelepon masalahnya sama Pak Lo kan, teman-teman juga pasti ada yang punya nomor telepon Pak Lo kira-kira ngasih info nggak? Gue beli deal nih, gue lagi ngumpulin. Kalau ada begitu, makanya kalau teman-teman mau benar-benar ya oke, gue mau ikutlah apa kata Bandar ya. Nah, cara teman-teman adalah cari teleponnya mereka, habis itu tanya, lu ngapain nih? Lu akumulasi apa? Nah itu adalah kalau pola pikir teman-teman adalah oh kalau Bandar itu dia melakukan akumulasi ya dia pasti udah ini ya udah ada mention ke teman-temannya apa segala macam. Nah cari nomor teleponnya. Tapi kalau teman-teman tidak ketemu nomor teleponnya, nah maka dari itu mulailah cari setup di technical yang menunjukkan bahwa dia akumulasi. Gitu setupnya seperti apa ya yang membuat gue bisa confirm nih, dia sedang melakukan akumulasi. Ya pertanyaannya misalnya, ini deal saya beli nggak? Saya tidak beli deal. Walaupun setupnya pas buat saya. Kita setupnya pas nggak? Ya itu kan area money spot kan? Di sini atau di sini? Itu area money spot kan? Ya kan? Kita nggak beli deal, kenapa? Karena memang pada saat itu kita nggak lihat properti ini akan jalan tuh. Ya kita masih nggak lihat kenapa deal. Ya sedangkan kalau dari technicalnya juga masih belum oke-oke banget kan? Jadi nggak mungkin kita mungkin masuk ke situ tanpa katalis yang ada. Gitu. Nah, besok dia lari. Nah, kalau dia udah lari begini kan udah confirm ya. Nah, confirm money spot. Nah, nextnya kalau teman-teman lihat, oh ternyata kalau kita bedah lebih jauh lagi, ternyata benar ada sesuatu di situ. Kita bisa masuk lagi nggak? Ya jelas bisa kan. Kita tinggal menunggu setup lagi. Kalau memang ada setup baru kita masuk lagi di situ. Ya, nah dengan kata lain, saya hanya mau menunjukkan kepada teman-teman hari ini bahwa market maker kalau dia melakukan akumulasi, dia akan melakukan akumulasi secara pelan-pelan dan diem. Pada saat dia melakukan akumulasi, lihat harga tidak kemana-mana. Harga dibuat dalam sebuah trading range di situ. Ya perhatikan aja nih. Ini data saya cuma ngambil dari satu. Ini kebetulan saja ya. Karena Pak Lo ngambil, ya terus kita bisa jadikan itu kasus. Nah kasus ini kalau kita bedah, ternyata ya Pak Lo nggak ngambil loh di daerah-daerah kayak gini. Ya walaupun kita masih bilang apa ya, Pak Lo itu kan bagian dari retail lah ya ngomong gitu ya. Ya karena kan dia perorangan kan, perorangan punya uang banyak. Gitu? Nah tapi kalau dia perorangan pun, dia tidak loh melakukan kegiatan-kegiatan bodoh dalam trading. Oke, gue punya uang nih, dam, ya, gue beli, sehingga lu orang tahu kalau gue sedang membeli barang itu. Oke, clear ya? Ya, jadi kita nggak perlu membahas lagi bahwa market maker kan, kalau gue kan ikut market maker, jadi kalau sampai ada pergerakan harga yang kenceng sekali, nah ini market maker sedang hadir di situ. Nah hari ini ya, makanya puji Tuhan banget ya, Pak Lo kasih tahu kita dia beli apa.
Nah, habis itu kita bisa bedah di dalamnya. Nah, kemudian kita bisa ngelihat, ternyata dia tidak loh ya melakukan akumulasi seperti pola pikir yang selama ini terjadi pada atau yang kita lakukan selama ini. Makanya kalau nanti ada komen ya, oh nih gue udah tahu kalau dia akumulasi pasti dia nggak akan kasih tahu apa-apa dan lain sebagainya kan. Makanya teman-teman cek apa yang teman-teman lakukan selama ini. Lu kejarnya bagaimana? Lu kan udah tahu market maker tidak melakukan akumulasi seperti yang tadi saya katakan ya. Oh, sahamnya sedang lari, sahamnya lagi kenceng ya. Terus kita masuk di situ, itu market maker, tanda hadirnya market maker di situ. Tapi kelakuannya, action kita dalam trading kita, kalau teman-teman catat, itu pasti menunjukkan kelakuan-kelakuan seperti ini. Makanya akhirnya kita nyangkut di pucuk. Kita FOMO. Ya, melihat berita bahwa, Pak Lo sedang mengkoleksi nih. Kayaknya beritanya baru nih, naiknya juga baru nih. Oke, masih naik masih di 50%. Oke lah. Ya, gue masih bisa kejar di situ. Kenapa? Karena apa yang Pak Lo lakukan itu kita pikir adalah ya ini akan nanti dapat beggar dan lain sebagainya. Ya gue mau ikut lah, dia dapat beggar nanti ya dari misalnya dari dia udah beli 150, oh nah sekarang gue kejar nih. Dia kalau beggar pun berarti harusnya sampai 300 kan. Kalau gue beli di 200 kejar sampai 300 masih ada 50%, benar gak? Ya pikiran kayak gitu ya. Betul? Nah, tetapi pada saat teman-teman beli, ini contoh sekarang ya, turunnya kalau lu beli dari sini, turunnya udah berapa jauh nih? Turunnya sudah 11% lebih. Nah, gimana? Ketar-ketir nggak lu? Ya, ini kondisi low risk nggak sih? Dengan, wah udah loss 11%. Jangan-jangan besok dia masih akan turun lagi. Kalau dia turun sampai 20%, gimana lu? Kalau dia turun kembali lagi, retest sampai ke bawah sini, gimana? Sampai ke 160, dari 200 turun sampai ke 160. Itu berarti sudah hampir teman-teman loss di situ, floating loss lah apalah istilah teman-teman lah ya. Itu udah hampir 50%. Ya gimana nih? Ketar-ketir nggak lu? Jadi saya membiarkan teman-teman merenung sejenak lah. Kemarin kita udah bahas di Selasa, kalau trading itu harus objektif, bukan subjektif. Nah ini salah satunya. Kalau trading, kalau berdasarkan saham yang lari saja, teman-teman udah mulai subjektif. Opini lu yang jalan. Kalau lu ikut pasar gimana? Pak Lo ngambil di mana? Kalau misalnya dia rata-rata lah, nanti saya telepon ya Pak Lo ya, kira-kira dia rata-ratanya berapa ya. Kalau dia rata-ratanya adalah 150, lu ada di 200, lu kira-kira ikut market maker nggak? Nah, dia kalau rata-rata dia 150, sekarang harga di 200, gue mau keluar barang pada saat euforia sedang kenceng-kencengnya, bisa nggak? Ya bisa, karena apa? Lu orang sedang rakus, kan lu orang sedang optimis kan? Nah, gue jual lah kepada lu yang sedang optimis. Kira-kira untung gue berapa? 50%, 50%. Jadi ini cuma berapa hari tok ya? Berapa hari tok dia udah bisa mengantongi sekitar 50M. 50M, ya kira-kira menurut teman-teman kita bisa habis berapa lama itu? Hanya dengan satu kali mempermainkan ya, dalam tanda petik ya, mempermainkan retail. Karena apa? Pola pikir mindsetnya masih kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, gampang lah. Lu kenapa akhirnya jadi bulan-bulanannya mereka? Oke, cukup clear ya. Ya, cukup clear ya. Oke. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya berbicara lagi mengenai bagaimana sih akumulasinya, ya teman-teman cari dong setup yang kurang lebih saya tahu bahwa dia udah mulai selesai atau dia udah mulai ada di setup yang bawah lah. Ya seenggaknya ini mungkin udah bersiap untuk naik. Jangan kejar lagi. Lihat chart, dia udah di atas. Oh iya dia di atas, cobalah sekali-sekali merasakan bahwa ya ampun kalau gua ada di atas, ini kalau gua ambil ya masalah banget dong. Itu kan kondisi udah pasti bukan low risk kan, bukan resikonya kecil kan. Kalau lu selalu mengaku bahwa gue ikut market maker, nah kelakuan lu harus mencerminkan itu, tindakan lu harus mencerminkan itu. Pola pikirnya udah benar. Iya, gue harus ikut pasar, gue harus ikut kemana big money flow, ya kan? Nah benar ya, tetapi tindakannya harus selaras dengan pola pikir itu. Artinya apa? Sebelum lu invest, tolong invest tentang bagaimana gue memahami pergerakan, bagaimana gue memahami bisnis itu. Lu invest di situ dulu daripada lu
Ya akhirnya uang-uangnya cuman hangus-hangus begitu aja. Pola pikirnya udah bener. Oh, gua kalau misalnya mau trading, gua harus ikut di mana big money flow. Tindakan lu yang harus bener. Begitu tindakan lu bener, itu jadikan sebuah kebiasaan habit kan. Ya lu cuma mencari sesuatu yang berulang, yang lu udah tahu bahwa oh kalau gua ikut ini dia terbukti, terbukti lagi, terbukti lagi, terbukti lagi gitu ya. Nah lama-lama kan lu timbul trust ya kalau misalnya lu udah dapat setupnya toh. Nah setup ini lu ulangi. Kenapa? Karena prinsip dari market tidak ada sesuatu pun yang baru di pasar. Itu semua adalah pola. Adalah sebuah pengulangan. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman udah ketemu sebuah setup dengan namanya winning rate yang tinggi, ya sudah teman-teman tinggal ulangin aja. Ya pada saat teman-teman ulangin, ya akhirnya jadi karakter lu kan. Karakter lu gimana? Gue kalau nggak ada pola itu, gue nggak trading. Kalau nggak ada setup gue nggak trading. Gitu. Nah hari ini makanya saya tunjukin datanya. Moga-moga ya, karena saya nggak ahli banget dengan data-data angka-angka begini. Tapi seenggak-enggaknya semoga teman-teman nangkap ya. Bahwa ini loh, kalau dia proses akumulasi, dia tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Bahkan dia bisa melakukan di pasar nego sekalipun kan. Nah pada saat berita udah keluar, market discount everything. Itu semua sudah price in. Oleh sebab itu, lu harus cari kira-kira nih ya ini kan setup gua nih yang sudah gua ulangi terus tetapi membuat gua terus rugi ya. Nah ini yang mau gua ubah nih, gimana ya caranya? Oke, ya semua itu dari catatan doang. Lu bisa lebih cepat menyadari atau tidak itu semua kalau lu catat. Kalau lu catat, lu review, lu akan lihat gitu loh apa yang lu lakukan selama ini. Makanya kenapa ini nggak ada urusan kok soal trading, soal apa setup, semua harus gua harus spektakuler jurus-jurusnya. Lu mulai aja dengan menyadari lu salahnya di mana. Kalau lu udah tahu lu salahnya di mana, coba itu salah lu jadiin betul. Misalnya nih ya, salah gua adalah gua sering ngejar nih saham-saham yang sudah lari kenceng. Oh dia FOMO, gua FOMO segala macam. Nah sekarang gua mau ubah. Bagaimana caranya ya? Gua melihat sebuah setup, tapi dia belum mulai, tapi gue bisa tahu bahwa ini kayaknya sebentar lagi. Ini gimana caranya? Lu tinggal urutin gitu loh. Ya kan dari salah itu lu bisa memecahkan loh sebuah masalah. Nah, habis itu tinggal lu backtest atau langsung forward testing. Nah, kalau itu benar, itu memberikan kepada lu sebuah profit yang konsisten. Nah, lu tinggal ulangin. Ya, pada saat lu pengulangan itu, lu sediakan waktu untuk melakukan evaluasi. Nah pada saat lu evaluasi ngapain? Gue mau tingkatkan nih, bisa nggak ya profit gue kan udah profit nih, gue mau ningkatin lagi nih, bisa nggak ya profit yang tadinya mungkin baru 5%, gue mau naikin nih, bisa nggak ke 10%. Nah gue tinggal mempertajam metode itu, bukan diganti. Clear ya? Itu kurang lebih kalau teman-teman bikin sebuah trading system. Sebenarnya simple, lu belajar dari kesalahan lu. Itu doang. Lu belajar dari kesalahan lu. Saya yakin banget kok teman-teman di sini udah pasti jauh lebih pintar. Kalau ngomongin soal technical A sampai Z semua istilah pasti lebih tahu teman-teman daripada saya. Nextnya apa? Lu cuma tinggal merapikan aja administrasi lu. Lu rapikan administrasi lu. Dari situ lu bisa tingkatkan, lu bisa bertumbuh. Saya nggak perlu ngajarin teman-teman soal technical. Technical mah di mana-mana sama. Lu mau belajar sampai Jesse Livermore lu bangkitkan segala macam, itu sama teknikalnya. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah pada saat lu action, apa yang terjadi di situ? Mental lu bermain kan, money management lu bagaimana? Itu nggak perlu harus jurusnya harus apa ya, pokoknya yang susah-susah lah. Harmonic pattern gua harus menguasai ini nih, harmonic pattern. Sorry ya teman-teman yang masih menggunakan harmonic pattern, nggak apa-apa. Selama teman-teman memahami bagaimana cara jurus itu bekerja. Kapan lu menggunakan, nggak apa-apa. Tetapi kita nggak perlu kok harus sampai seribet itu. Bahkan dengan support resistance pun lu bisa lakukan. Lu bisa trading. Itu simple banget kan. Yang kita gunakan adalah price action. Ya, harmonic pattern adalah bagian dari price action juga. Ya, cuman ya mungkin agak ribet ya untuk untuk banyak orang kan. Saya juga mungkin ngelihat harmonic pattern juga pasti nggak bisa juga. Terus habis itu teman-teman mungkin lihat Elliott Wave segala macam. Karena saya udah nggak di situ.
Saya udah menemukan jurus saya. Nah, jurus itu aja saya pertajam. Kenapa nggak belajar lagi A sampai Z? Ngapain gitu loh. Dengan jurus ini aja gue udah profit kan. Dan profitnya menurut saya udah cukup. Nah, saya tinggal meningkatkan. Apakah saya bisa profit lebih maksimal lagi dari sini. Itu doang gitu loh. Kalau teman-teman disuruh, oh ayo dong buka kelas tentang Elliott Wave. Nggak bakalan saya mau. Gitu. Kenapa? Karena buat saya ya lebih baik ini udah jurus yang terbukti. Ngapain saya harus belajar lagi Elliott Wave? Terus habis itu saya harus memetakan lagi. Oh ini kayak gini-gini. Oh gue harus backtest, harus forward testing lagi. Itu kan take time lagi kan. Gue harus mengulang dari nol. Saya udah nggak di situ. Nah teman-teman mungkin yang masih baru atau belum menemukan ya teman-teman belajar ke situ silakan. Ya, tetapi tinggal teman-teman mengulangi. Pahami jurus itu, kapan menggunakannya dan kapan tidak menggunakannya. Itu tok. Ya, kalau buat saya sesuatu yang berkaitan dengan trading sesimpel itu, sesederhana itu. Ya, nggak perlu pikir yang ribet-ribet. Cukup clear ya. Nah, karena ini hari Kamis, saya kan ada watchlist ya. Watchlist kan kemarin sewaktu di hari Selasa saya udah sebutkan. Itu adalah saham-saham yang sesuai dengan setup kita. Ya, saham yang objektif lah ya. Kalau ada setup itu makanya saya perhatikan. Jadi teman-teman mungkin lihat ya hari ini ada JPFA ya. JPFA mulai naik, saya nggak tahu saham yang lain ya. Teman-teman tinggal pantau sendiri. Yang lain-lain juga masih banyak. Ini saya cuma tinggal tambahin aja ya. Tambahin sekitar 3 doang sih, nggak banyak. Ya ini pertama adalah teman-teman bisa lihat kayak Budi. Ya kita cuma tunggu dia, ingat ya, tunggu dia break. Kalau teman-teman mungkin lihat 3 candle yang terakhir ini ya mungkin ya teman-teman bisa lihat, oh ini jangan-jangan Morningstar gitu kan. Nah tinggal confirm aja. Terus habis itu Toba. Hari ini juga kalau tidak salah ya saham-saham batubara itu juga lumayan ya. Ya ini Toba teman-teman tinggal menunggu dia break aja nih 945 sampai 950 itu Toba. Lihat ya volumenya juga udah mulai naik nih. Ya pergerakannya kalau naik, volume ikut naik, ya itu ya mungkin udah menjadi sinyal buat kita. Habis itu satunya lagi adalah Breeze. Ya Breeze saya cuma mau ingatin doang. Kalau misalnya dia break area-area ini nih. Ya nih. Ini 1710 masih tetap menjadi area buat kita nentukan Breeze naik apa enggak. Tapi pergerakannya itu sudah bagus nih. Teknikalnya teman-teman lihat. Ya pergerakan dia udah naik kan? Udah naik kemudian dia pullback. Ini kenapa dia pullback? Lihat aja volumenya kan turun ya. Kemudian dia udah mulai tenang di situ. Udah mulai tenang, pada saat dia tenang kita udah tahu stop loss kita di mana. Ini manajemen risiko ya. Stop loss. Nih stop lossnya ya kan. Nah, habis itu tinggal kalau teman-teman yang agresif kan udah tinggal ambil kan. Nah kalau misalnya teman-teman yang konservatif ya tunggu dia break ini. Area ini. Ini break area ini berarti kan downtrendnya udah selesai. Ya nih pergerakan turunnya udah kelar. Sideways-nya juga udah kelar nih 1825. Kalau teman-teman mau lihat di situ. Paling hanya itu doang. Mungkin itu dulu teman-teman ya untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini boleh cukup bermanfaat. Memang masih banyak kekurangannya, tapi setidaknya teman-teman dapat sebuah gambaran ya bahwa akumulasi itu begitu loh. Nah, kalau dia akumulasi begitu, ayo ubah pola pikir kita menjadi kalau dia akumulasi begitu, gue harus cari area-area sebelum terjadinya kenaikan harga. Berarti di mana ya dia melakukan akumulasi ya? Oh, bagaimana ya dia melakukan akumulasi ya? Ciri-cirinya bagaimana? Itu udah clue kan? Ya, nah, itu tinggal teman-teman bedah dia. Habis itu tinggal kita follow the trend, diulangi hal yang sama yang sudah memberikan kepada teman-teman profit. Oh, ini nanti saya tingkatkan nanti winning rate-nya. Nah, itu udah urusan nanti. Sekarang yang penting adalah trading sistemnya seperti apa. Kemudian tinggal bikin pengulangan dari situ. Oh, kalau dia aturan-aturannya memenuhi aturannya, saya masuk. Kalau misalnya gue udah bikin trading plan nih, oh kena stop loss, gue keluar. Thank you guys. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya untuk market update. Oke? Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi. God bless.